Shalom Ibu. Shalom. Ya. Bu, saya punya saudara Bu, pernah mengalami trauma Bu saat dia diperlakukan dengan kasar dan tidak baik oleh saudaranya. Itu selama bertahun-tahun tuh dia pendem sendiri Bu karena alasannya tidak jelas, dan trauma itu bertahan sampai sekarang Bu. Bagaimana ya Bu kita harus bersikap dengan trauma yang seperti itu menurut firman Tuhan? Oke. Ya, ada orang-orang yang mengalami trauma masa lalu, dan trauma itu bisa dari apa saja. Seperti itu, selalu diperlakukan tidak baik atau kasar sama keluarga, akhirnya dia trauma. Mungkin traumanya kalau ngelihat orang suaranya rada keras sedikit ketika bicara, dia udah takut nanti dia marahin ke saya. Karena trauma itu trauma kepada orang tua yang waktu dulu marah-marah kepada dia. Iya. Atau trauma kepada binatang karena pernah mengalami satu kondisi yang membuat dia shock dengan binatang itu, gitu, atau hal-hal yang lain. Tapi trauma itu bisa dilepaskan dan jiwa orang ini bisa dipulihkan. Ada seorang ibu waktu itu yang kemudian saya beritakan Injil dari orang yang bukan Kristen, bertobat, terima Yesus, kemudian mau dibaptis, tapi ketika tahu bahwa dibaptis itu pakai air, dia langsung mundur. Saya tanya, kenapa? Enggak bu. Sien. Ini orang di Bandung jadi sien. Oh takut, kenapa takut? Saya takut kalau melihat air. Gak usah air sebegini banyaknya, apa segede lautan atau sungai, air di ember atau gayung saja, kalau ada tertampung di situ, saya udah takut. Oh itu trauma. Kenapa bisa begitu? Dulu waktu kecil dia ternyata main-main sama temen, main-main di sungai, padahal sungai itu nggak terlalu besar. Dan main dorong-dorongan, dia akhirnya yang kecebur sungai duluan. Waktu dia nggak bisa menepi, dia tolong, teman-temannya malah tertawa sampai lama. Tapi ya syukurlah dia tertolong, akhirnya keluar dari situ, nggak sampai tenggelam. Tapi sejak satu dia kalau lihat air trauma, itu namanya trauma. Nah bagaimana mengatasi trauma seperti ini? Ya minta ampun untuk misalkan kayak ibu tadi, teman-temannya bersikap begitu, ampuni dia, dan kemudian kita minta untuk kasih Yesus, darah Yesus menyembuhkan jiwanya yang terrobek atau luka karena trauma, dan roh traumanya kita usir keluar gitu. Ada juga orang trauma begini. Suatu saat ada seorang nona yang mau menikah dan minta didoakan saya. Saya doakan sebelum pernikahan, dan saya doakan supaya dia nanti diberkati Tuhan dengan anak cucu gitu ya, yang pintar bla. Langsung dia bilang, "Bu, saya nggak mau punya anak." Loh, kenapa? Enggak. Kenapa? Aduh, saya mendengar dan pernah saya melihat ibu saya ketika mau melahirkan. Waduh, sakitnya bukan main. Dan sudah itu ibu saya cerita, wah kalau mau melahirkan tuh sakitnya gini. Nggak mau bu, saya udah bilang dulu di hati, aku nggak mau punya anak kalau kayak begitu sakitnya. Kalau perempuan menjadi mengalami rasa sakit luar biasa, nah itu mendatangkan trauma sehingga dia tidak siap untuk mempunyai anak. Ini juga satu hal yang merugikan, karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah itu juga bisa dibereskan dengan seperti tadi. Ada juga wanita-wanita yang memang tidak mau menikah, dia mau sendiri, bukan karena dia tidak punya teman pria yang dekat, atau bahkan ada yang pernah diminta ke orang tuanya tapi dia menolak dengan prinsip aku mau hidup sendiri. Nah, mengapa? Karena ternyata dia melihat hubungan ayah dan ibunya tidak baik. Ayah yang kasar, ayah yang egois,
ayah yang kalau marah teriak-teriak, yang tidak peduli dengan istrinya, atau peduli kalau lagi ada maunya, atau kebalikannya, istri yang selain ditindas oleh suami tapi juga diperlakukan seperti pembantu. Kalau suami datang rumah belum beres, marah, atau keperluan dia belum ada, marah, nyalain istri. Kalau ada masalah juga nomor 1 kamu sih, atau kebalikannya. Nah, ini hubungan orang tua yang tidak baik, tidak sehat, membuat dia trauma. Aduh, menikah ternyata neraka, menikah ternyata aduh menyedihkan. Dia lihat maminya atau lihat papinya yang kasar, atau kalau ini seorang pria lihat papinya ditindas istri. Banyak juga loh istri yang dominating spirit, menindas, menekan, meminta untuk seorang suami yes man kepada istrinya. Banyak. Nah, itu menjadi gambaran yang buruk buat seorang pria atau seorang wanita yang akhirnya belum tahu penuduhnya siapa, tulang rusuknya siapa, karena tidak pernah berdoa kepada Tuhan, tidak pernah tanya Tuhan, sebab hatinya memang tidak ingin menikah. Nah, itu karena gambaran buruk itu. Ini menjadi trauma. Lebih baik aku sendiri, kan enak tuh sendiri. Lebih baik sendiri. Sekarang apa-apa ngurus sendiri. Apalagi kalau dia seorang wanita yang punya profesi, yang profesinya sudah mantap juga, sudah nyaman, sudah jelas, ya lebih gampang. Seperti kalau pria ya tentu mudah juga kalau dia bisa mengendalikan diri. Wanita juga bisa seperti itu. Nah, ini juga jalan keluarnya. Diampuni untuk orang yang memintakan ampun, untuk orang yang membuat dia trauma. Tapi kalau semut yang membuat trauma, ya jangan, Tuhan aku mintakan ampun untuk semut ini. Dia minta ampun kalau waktu itu mengapa saya melihat hal yang buruknya dari gigitan semut, misalkan dari gigitan semut, ya begitulah gitu. Begitu caranya gitu. Kemudian minta ampun dan minta dibebaskan dari roh trauma itu. Tapi mengapa bisa trauma? Sebetulnya karena pada waktu peristiwa itu terjadi, orang ini hanya melihat dengan indranya, mendengar dengan indranya, merasa dengan cara dia memandang peristiwa yang terjadi itu. Dia lupa bahwa Tuhan itu maha hadir, hadir di segala tempat, keadaan, situasi, kondisi, dan dalam persoalan apapun. Yang terlihat hanya ketika hal itu terjadi. Misalkan orang tua yang ribut terus, apalagi kalau mulai ada KDRT dari pihak suami atau pihak istri, yang dilihat itunya. Kalau ini orang Kristen, dia tidak sadar bahwa pada waktu terjadi seperti itu pada orang tuanya, Tuhan hadir. Dan kalau kita mau hatinya memang melekat kepada Tuhan, otomatis akan kita sadari, saat mami papiku kayak begini, ada Tuhan hadir. Dan tiba-tiba akan mempunyai dapat rema. Tuhan hadir, tidak diam saja, tapi pasti melakukan segala sesuatu. Dan kita lebih jauh bisa berkata, Tuhan, apa yang kau lakukan? Mungkin sambil nangis ngelihat orang tua yang ribut, apa yang kau lakukan ketika ayah ibuku begini? Tidak mustahil dan pasti itu Roh Kudus akan memberikan. Mungkin bagi orang yang belum mengerti bahwa ini adalah pekerjaan supranatural dari Roh Kudus, tapi ada bayangan, ada, ya kalau dibilang penglihatan juga banyak orang Kristen, waduh terlalu tinggi gitu ya. Tapi ada sesuatu yang masuk di dalam pikiran kita dan tertanam di dalam roh kita. Ya ini Tuhan pasti tolong mereka. Misalkan tiba masuk di pikiran, Tuhan ternyata memeluk mama yang nangis karena dipukuli papa. Tuhan melerai, memberikan tangan papa dan mama, dan kemudian membuat mama dan papa berpelukan. Itu bisa muncul dari siapa inspirasinya? Roh Kudus. Sehingga tidak mendatangkan luka bagi dirinya sendiri.
Dan itu tidak menjadi bayangan yang buruk. Karena apa? Dia sekarang melihat dari sisi alam rohnya Allah bahwa Tuhan sudah bekerja menolong mama dan papa. Nah, ini saya bagikan supaya orang Kristen juga harus tahu kerja dengan Tuhan itu bukan hanya teori. Ada satu pribadi, satu kuasa supranatural yang bisa membuat kita mengerjakan atau melihat sesuatu yang di atas ekspektasi kita, di atas indera kita secara fisik, gitu. Dan itu benar-benar terjadi, bukan hanya lamunan. Dan ketika itu kita pegang dan kita bersyukur, amin. Tuhan, saya mengucap syukur, Engkau sudah menolong mama dan papa. One day pasti tidak terlambat, betul-betul terjadi. Mama dan papa tiba-tiba berubah. Sekarang saling mengasihi, saling memperhatikan, mempedulikan, saling kerjasama dengan baik. Nah, itu adalah kebenaran dari firman Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, bagaimana mengatasi trauma. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami di mana saja berada, kekasih Tuhan di mana saja berada, yang sedang mengalami trauma, entah trauma karena dibentak, trauma karena binatang, trauma karena satu benda, trauma karena satu peristiwa, trauma karena pertengkaran atau apapun. Sekarang buka mata roh mereka, berikan pengertian, berikan roh wahyu pada mereka. Mereka melihat dan mereka percaya di hatinya bahwa saat itu terjadi Tuhan Yesus ada. Amin. Dan melakukan sesuatu yang baik. Amin. Dan sekarang sembuhkan hati anak-anakmu yang trauma. Dan sekarang roh trauma keluar. Yes, amin. Dari setiap anak-anak Allah. Dan sekarang Engkau punya jiwa yang besar, jiwa yang kuat, yang tangguh, rohmu kuat dan sehat, tubuhmu juga kuat dan sehat. Amin. Dalam nama Tuhan Amin. Yesus, dan tidak mengalami trauma apapun. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagi Anda yang punya masalah, boleh kirim WhatsApp ke nomor 0895 6323 58989. Kami akan berikan jawaban melalui firman ataupun doa. Dan kesaksian Anda kami tunggu. Percayalah, Yesus sahabat kita, Dia penyelesai bagi persoalan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.